Oke, ketemu lagi dengan tutorial VBNet yang kedua. Kalau di tutorial yang sebelumnya kita sudah tahu ya, sudah membuat sebuah program Magic Box. Kalau ini kita jalankan, nah seperti ini sudah jalan. Nah di tutorial kali ini kita akan berkenalan dengan layar-layar dengan tampilan dari program VBNet ini. Seperti halnya pada program Windows, layar VBNet ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada di sini menu bar, ada menu edit, view, project, build, debug, kemudian sampai ke help. Di bawahnya ada toolbar ya. Di sini ada toolbar. Nah, di toolbar ini yang perlu diketahui dan karena banyak digunakan, nanti ada toolbar save, ada save all. Jadi kalau save itu dia akan menyimpan satu package desain sama coding ini. Tapi kalau save all nanti dia akan menyimpan banyak form, gandengan dari form desain sama form coding di banyak tab nanti yang akan kita buka, dan akan kelihatan nanti kalau kita bekerja di lebih dari satu form. Kemudian di toolbar yang perlu diketahui juga tombol start ya. Start itu untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya di bagian sini ya, di bagian sini ada yang perlu dikenal, itu adalah toolbox. Nah, ini toolbox ada berisi tool ya, istilahnya kan tool ya, peralatan. Box itu kotak, jadi kotak peralatan. Jadi toolbox ini berisi tool-tool yang kita butuhkan saat kita ingin membuat sebuah aplikasi. Nah, contoh di sini kita sudah menggunakan dua toolbox button kemarin ini. Nah, ini ya, di tutorial sebelumnya sudah kita buat seperti ini. Ini toolbox, dan toolbox itu sifatnya dockable ya. Dockable itu bisa dipindah-pindah. Kemudian di sini ada kalau kita lihat ini pin. Nah, pin ini artinya auto head ya. Kalau auto head ini kita klik pinnya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi toolbox ini walaupun kita kursornya pindah, dia akan tetap di sini ya, sehingga akan tampak terus, tidak sembunyi secara otomatis sesuai dengan fungsinya auto hide gitu ya. Nah, ini kekurangannya kalau seperti ini akan mempersempit layar atau area kerja kita ya. Kalau saya sih lebih suka area kerjanya lebih luas, juga area pengkodengannya juga lebih luas lagi nanti kalau kita kita hide saja. Nah, seperti ini. Tapi kalian tidak perlu mengikuti saya, itu gantung selera aja. Kalau memang sukanya seperti ini ya tidak apa-apa ditampilkan seperti ini. Kemudian di layar sebelah kanan ada namanya Solution Explorer. Solution Explorer ini berisi tentang project yang sudah kita buat. Nah, ini projectnya kan Halo Dunia ya, projectnya ini yang kita buat. Kemudian formnya masih form 1 ini. Jadi satu form yang kita buat. Nanti kalau kita bikin form lebih dari satu, maka form-formnya akan tertampil di sini semua. Kemudian di bawahnya itu ada bagian properties. Nah, properties ini fungsinya adalah berisi atribut-atribut yang mengikuti dari objek yang kita buat di form ya. Contoh untuk button 2, kalau kita lihat di sini dia memiliki atribut namanya text. Nah, ini text. Di text dia namanya adalah button. Nah, namanya button karena button. Kita rubah coba teksnya menjadi misalkan tombol simpan. Nah, ini. Nah, jadi ini nanti berfungsi sebagai tombol simpan. Ini merubahnya di teks. Dan ini banyak sih, ini banyak ya atribut-atributnya, tapi yang paling penting perlu diketahui tentang atribut adalah name. Nah, name, nama dari button-button yang kita gunakan, nama dari objek-objek yang kita gunakan di form ini. Yang paling penting adalah name. Jadi hampir sama dengan manusia. Jadi manusia itu ibaratnya adalah objek-objek yang menempati form ini. Nah, setiap objek atau setiap manusia itu memiliki nama. Nah, fungsinya apa nama? Fungsinya adalah ketika kita ingin memanggil objek itu, berarti kita kan harus memanggil by name-nya berdasarkan namanya.
Jadi memanggil manusia nggak mungkin, kumpulan manusia kita panggil hai manusia, kan nggak mungkin. Jadi makanya cara memanggilnya adalah dengan memberikan nama pada masing-masing objek gitu. Nah ini contoh, misalkan saya kasih nama BTN simpan karena ini adalah simpan. Kemudian yang ini kita kasih nama BTN Halo Dunia karena disesuaikan dengan pesannya begitu ya. Nah ini kalau kita jalankan kemarin, nah kalau yang ini, nah akan munculkan pesan ini. Sementara yang simpan belum munculkan pesan apa-apa. Karena apa? Karena belum kita kasih kode gitu ya, belum ada kodenya. Nah sekarang kalau kita lihat pesan Halo Dunia di sini, pesan Halo Dunia ini akan aktif apabila kita melakukan klik. Nah, klik ini namanya event ya di sini. Kalau kita lihat di sini eventnya banyak. Event yang mengikuti objek ya, pada form itu banyak. Ada klik, ada double klik, ada dispose, ada drag over dan sebagainya. Ini event. Jadi tombol ini kalau kita kenakan event klik, nah event klik maka akan menjalankan program ini. Nah ini kalau kita kenakan event klik ini maka akan menjalankan kode ini. Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini apabila kita klik maka akan munculkan ini Halo Dunia. Nah itu namanya event ya, event. Nah contoh lagi tombol simpan. Nah ini tombol simpan, saya double klik. Nah ini eventnya event klik ini. Nah ini saya rubah. Ini saya rubah, misalkan saya rubah ke mouse over. Nah jadi eventnya sudah mouse over ini. Ketika di mouse over, saya akan memunculkan pesan message box data berhasil disimpan. Nah seperti ini. Ini di mouse over ya. Jadi mouse over itu ketika mouse dilewatkan pada tombol itu gitu. Nah ini coba kita jalankan. Eventnya adalah mouse over. Kalau ini jalankan, nah saya lewatkan mouse, nah dia muncul ya, data berhasil disimpan. Kalau di sini itu karena eventnya klik. Nah ini kita klik dia baru muncul. Nah tapi kalau disimpan saya tidak melakukan klik, hanya melewatkan mouse saja. Nah dia sudah muncul ya. Jadi saya melewatkan mouse di sini dia muncul. Nah itu event. Nah kalau ini eventnya klik. Nah seperti itu. Nah itu kira-kira pengenalan tentang VBNet yang tutorial kedua. Jadi yang perlu diketahui adalah menu-menu ini, kemudian ada properties, kemudian toolbox, kemudian ada event ya, event yang mengikuti coding yang kita buat. Itu tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bereksperimen.